wabarakatuh. Oh iya, cukup. Cukup. Udah, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa nasallaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan banyak sekali kebaikan kepada kita. Semoga karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebab peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi wasilah untuk kita istiqamah di atas Islam ini sampai ajal menjemput kita. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk pengajian bersama ya di masjid ini. Semoga pengajian kita ini mendapatkan rahmat, ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ikhwan fillah azakumullah, kita akan baca salah satu bab dari kitab Fathul Majid, syarh kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman ibn Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Ya. Dalil-dalil yang menerangkan ya ancaman menyembelih kurban li ghairillah untuk selain Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan wa qaulullahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya.
surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Kul katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihan kurbanku, wa mahyaya, dan amalan-amalanku selama hidup, wa mamati, dan keadaan yang aku mati di atasnya, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah rabbil alamin. La syarika lahu, tidak ada satupun sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah muslim pertama dari kaum muslimin. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah, kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid itu termasuk kitab klasik, ya kan, di Indonesia itu termasuk kitab klasik, ya. Di Temanggung itu ada, saya pernah baca dokumen, di Temanggung itu ada salah seorang ulama Muhammadiyah. Kalau saya dulu manggil beliau itu Mbah Imam Puro, karena beliau kakek dari teman saya kecil dulu, Mbah Rahmat Imam Puro, Mbah Imam Puro. Rumahnya di kota Temanggung, deket BRI itu, Wetan Pasar itu. Tahun 1970 itu beliau sudah menerjemahkan kitab Fathul Majid ini, diketik. Sudah menerjemahkan kitab Fathul Majid ini, diketik dan disebarluaskan di jamaah pengajian. Ya, beliau memakai kitab yang diterbitkan di Riyadh tahun 60-an lah, 65 atau 66. Jadi ini kitab klasik, kitab Fathul Majid itu, ya. Makanya saya dulu dari pertama mengaji gitu, ketika setingkat SMA gitu sekolahnya, itu sudah ada pelajaran kitab Fathul Majid ini, ya. Dan saya pernah nemu terjemahannya juga, yang diterjemahkan oleh pejabat angkatan darat, yang dibagi-bagikan di asrama-asrama, di masjid asrama-asrama tentara. Itu saya nemunya dulu di masjid, di batalion infanteri di daerah Sragen sana, di masjidnya itu ada. Jadi kalau habis maghrib ada beberapa anggota itu yang baca itu, ya, ngumpul jadi satu baca itu terjemahan Fathul Majid. Kalau nggak salah terjemahannya siapa, Pak Sujarwo atau gitu, ya, kitab klasik, ya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat tadi Al-An'am 162 163. Ya'muruhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, an yukhbirul musyrikin, agar beliau memberitahu orang-orang musyrik, alladzina ya'buduna ghairallah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, wa yadhbahuna li ghairi ismihi, dan orang-orang yang menyembelih hewan kurban, ya, untuk selain Allah. Bi'annahu, agar memberitahu mereka bahwa beliau itu akhlasulillahi, mengikhlaskan lillah salatahu, salat, wa dzabihatahu, dan sembelihan kurbannya. Kenapa? Kenapa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan kepada mereka, orang-orang musyrik, ya, bahwa salatnya dan sembelihan kurbanku itu lillah.
Li'annal musyrikin ya'budunal asnama wa yadhbahuna laha. Karena orang-orang musyrik itu mereka beribadah kepada patung-patung dan menyembelih hewan kurban untuk patung-patung berhala-berhala tersebut. Ya. Jadi disebut secara khusus tentang menyembelih kurban dalam ayat itu. Karena orang-orang musyrik itu mereka beribadah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung, dan mereka menyembelih kurban untuk patung-patung berhala-berhala itu. Fa'amarahullahu ta'ala bimukhalafatihim, maka Allah perintahkan beliau untuk menyelisihi mereka, walinhiraf amahum fihi, dan untuk berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Wal iqbal bil qasdi wan niyati wal azmi alal ikhlas lillahi ta'ala, dan agar beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat, dengan tekad yang ikhlas dalam ibadahnya. Qala Mujahid an-nusuk adz-dzabh fil haji wal umrah. Nusuk itu sembelihan dalam prosesi haji ataupun umrah. Wa qala Tsauri wa Suddi an Sa'id bin Jubair wa nusuki dzabhi wa kadza qala ad-Dhahhak. Sedangkan ahli tafsir yang lain, Sufyan ats-Tsauri, As-Suddi, Sa'id bin Jubair, ad-Dhahhak, nusuki dzabhi, sembelihan kurbanku. Wa qala ghairuhu wa mahyaya wa mati ay wa ma'atihi fi hayati wa mittu alaihi minal iman wal amal saleh. Wa mahyaya wa mati, yakni imanku dan amal solehku lillahi rabbil alamin khalisan liwajhihi. Maka lillah, ikhlas, hanya mengharap wajah Allah. Lillah. Kenapa? Sembelihan, sholat, dan semua amal dan iman kita lillah, karena Allah itu Rabbul Alamin. Selain Allah itu bukan Rabbul Alamin. Sehebat apapun selain Allah itu bukan Rabbul Alamin, maka dia nggak berhak mendapatkan sedikit pun ibadah dari kita, baik ibadah lahir, ibadah batin, maupun ibadah harta. Sama seperti dalam surat Al-Fatihah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kenapa? Kenapa? Ya jawabannya ayat-ayat sebelumnya. Karena Allah itu alhamdulillah, Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Maliki Yaumiddin. Selain Allah nggak punya 5 ini. Selain Allah nggak punya 5 ini. Sehebat apapun dia bukan nggak memiliki pujian secara mutlak dalam segalanya. Selain Allah sehebat apapun dia bukan Rabbul Alamin. Selain Allah sehebat apapun dia bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, yang memiliki kasih sayang dan rahmat yang sempurna. Apalagi yang kelima, selain Allah sehebat apapun dia bukan Maliki Yaumiddin, bukan Maharaja di hari pembalasan. Iya. Nah di sini juga begitu. Kenapa kok? Salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Kenapa? Karena Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin. Selain Allah enggak Rabbul Alamin. La syarika lahu, tiada satupun sekutu baginya. Tiada satupun sekutu baginya. Ya, baik itu malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus, bukan sekutu bagi Allah, apalagi selain keduanya. Wa bidzalikal ikhlas, dengan keikhlasan dalam semua ibadah itu, umirtu, aku diperintah. Aku diperintah, wa ana awwalul muslimina ay min hadhil ummah, dan aku adalah orang Islam pertama dari umat ini. Li'anna islama kulli nabiyyin mutaqaddimun islama ummatihi, karena keislaman setiap nabi itu pasti mendahului keislaman umatnya.
Qala Qatadah wa ana awwalul muslimina min hadhil ummah. Qatadah mengatakan dan aku adalah muslim pertama dari umat ini. Qala Ibnu Katsir wa huwa kama qala, dan itu benar. Fa inna jami'al anbiya qablahu, ini penting. Kata Ibnu Katsir, fa inna jami'al anbiya'i qablahu, karena semua nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam kanat dakwatuhum ilal Islam, agama mereka Islam, dakwah mereka Islam. Semua nabi sebelum nabi kita Muhammad SAW itu agamanya Islam, dakwahnya Islam. Ya. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Apa arti Islam? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Islam itu artinya ibadatullah wahdahu la syarikalah. Beribadah kepada Allah satu-satunya, tiada satupun sekutu baginya. Kama qala ta'ala, dalilnya bahwa semua nabi itu dakwahnya adalah Islam. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Surat Al-Anbiya ayat 25. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad SAW mir rasul, seorang pun rasul, illa melainkan, ya, ini istisna mufarraq namanya. Jadi tidak ada satupun rasul yang diutus oleh Allah melainkan pasti nuhi ilaihi, kami wahyukan kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali aku, fa'buduni, aslinya begitu. Fa'buduni aslinya fa'buduni, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Ini Islam. Ya. Wa dzakara ayatin fi hadzal makna. Ibnu Katsir kemudian membacakan sejumlah ayat yang menerangkan bahwa agama seluruh nabi itu Islam. Ya. Saya nggak ingat di sini sudah pernah apa belum kita bahas itu. Ya. Agama semua nabi, ya, itu hanyalah Islam. Iya kan? Sampai agamanya Nabi Isa, sampai agamanya Nabi Musa, sampai ya Nabi Yusuf, semua di dalam Al-Quran disebutkan agamanya semuanya Islam, semua nabi itu. Ya, Bani Israel juga begitu, putra-putra Yakub juga begitu, Ibrahim apalagi juga begitu. Bahkan sampai Adam juga disebutkan di dalam Al-Quran. Agamanya Islam. Ya, agamanya Islam. Kita nggak butuh dokumen, kita nggak butuh artefak, kita nggak butuh prasasti. Ya kan? Al-Quran sudah memberitahu kita bahwa agama mereka semua nabi itu disebutkan satu persatu Islam. Ya, maka kita sudah percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, kita jangan menjadi seperti sebagian orang yang tidak percaya dari berita-berita Al-Quran, kecuali kalau ada dokumen pendukung, ya, prasasti atau artefak yang lainnya dari literatur di luar Al-Quran, di luar literatur Islam. Nggak penting itu, ya, justru kebalik itu, ya, kebalik, justru semua dokumen di luar Islam itu harus ditimbang dengan literatur Islam, Al-Quran dan hadis. Ya. Kata Syekh Abdurrahman, wa wajhu mutabaqatil ayat litarjumah. Apa kaitan ayat tadi Al-An'am 162 dengan judul? Ya, judulnya kan dalil-dalil ancaman menyembelih kurban untuk selain Allah. Dibawakan ayat Al-An'am 162 dan 163.
Anallaha ta'ala ta'abbada ibadahu bi an yataqarrabu ilaihi bin nusuk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah bin nusuk dengan menyembelih kurban. Ini penting, menghadirkan niat, menghadirkan rasa ini, bahwa ketika kita melakukan satu ibadah, ya, maka itu adalah bentuk takorub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama ta'abbadahum bis salati, sebagaimana Allah perintahkan mereka beribadah kepadanya dengan mengerjakan salat. Wa ghairiha min anwa'il ibadah, dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Fa innallaha ta'ala amarahum an yukhlisu jami'a anwa'il ibadati lahu duna kulli ma siwah. Sesungguhnya Allah perintahkan mereka semuanya agar mengikhlaskan segala bentuk ibadah itu hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Fa idza taqarraba ila ghairillah bidzabh, maka kalau seseorang itu mendekatkan diri kepada selain Allah dengan ia menyembelih kurban untuk selain Allah, untuk berhala, untuk kuburan, untuk, ya, pohon yang dianggap keramat, untuk jin, ya, karena kan berhalanya orang musyrik jahiliyah yang Nabi SAW diperintahkan mengumumkan bahwa sembelihan kurbanku itu hanya lillah. Itu berhalanya orang-orang musyrik itu kan beraneka ragam. Orang musyrik ada yang beribadah kepada, ya, patung, ada yang kepada seperti patung Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, patung orang-orang soleh. Ada yang beribadahnya kepada, ya, kuburan seperti Lat. Ada yang beribadahnya kepada pohon seperti Uzza. Ada yang beribadahnya kepada batu seperti Manat. Ada yang beribadahnya kepada patung-patung yang tidak jelas asal usulnya seperti Hubal. Ada yang beribadah kepada matahari, kepada rembulan. La tasjudu lisyamsi walalil qamar, ya, jangan kalian sujud kepada matahari atau kepada rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum ta'budun. Ada yang beribadah kepada orang soleh seperti Maryam. Ada yang beribadah kepada Nabi seperti kepada Isa. Ada yang beribadah kepada malaikat, ya, seperti dalam kisah tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahum la turtaja. Ada yang beribadah kepada jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin. Dalam Al-Quran itu disebutkan semua. Ya, ada yang beribadah kepada api yang disebut dengan majus, ya, orang majusi, beraneka ragam. Maka kalau ada orang yang menyembelih kurban untuk berhala, salah satu dari berhala-berhala itu, ya, fa idza taqarraba ila ghairillah bidzabhi aw ghairihi min anwa'il ibadah, jika seorang itu bertakarrub kepada selain Allah dengan melakukan penyembelihan kurban untuk selain Allah atau bentuk ibadah yang lainnya, ya, bentuk ibadah yang lainnya selain penyembelihan kurban, faqad ja'ala lillahi syarikan fi ibadatihi, maka berarti dia telah mengangkat sekutu bagi Allah dalam ibadahnya. Wa huwa dhahirun fi qaulihi ta'ala, dan ini jelas sekali, ya, dalam firman-Nya dalam ayat ini, la syarikalahu, ya, tiada satupun sekutu baginya. Nafa ayakuna lillahi ta'ala syarikun fi hadhil ibadat. Allah menafikan adanya sekutu baginya dalam bentuk-bentuk ibadah. Wa huwa bihamdillahi wadih. Ini jelas sekali. Ya, walhamdulillah. Ayat pertama. Wa qawlihi fasalli li rabbika wanhar. Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Ya. Maka salatlah engkau wahai Nabi li rabbik, ikhlas. Lillah, yang telah menciptakan kamu dan memberi rizki kepada kamu dan mengatur segala urusanmu. Wanhar ay li rabbik, dan sembelihlah hewan kurban juga lillah, ya,
Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, amarahullahu an yajma'a baina hatainil ibadatain. Ya, kitab ini memang Masya Allah, kitab Fathul Majid ini. Salah satu guru kita di Mekkah rahimahullah, namanya Syekh Yahya Al-Mudarrisi di Masjidil Haram. Itu beliau dari pertama mengajar di Masjidil Haram sampai beliau wafat, berapa puluh tahun mengajar di Masjidil Haram itu. Ya, ngajar Fathul Majid ini. Selesai diulangi lagi, selesai diulangi lagi, selesai diulangi lagi, Masya Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan amarahullah an yajma'a baina hatainil ibadatain. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau SAW agar ya melakukan dua ibadah besar ini, wahuma as-salat wa nusuk, yaitu salat dan kurban. Ad-dalatani 'alal qurbi wat tawadu'i wal iftiqari wa husnidh dhann wa quwwatil yaqin wat tuma'ninatil qalbi ila Allah wa ila idatihi. Dua ibadah ini, salat dan kurban ini, sama-sama menunjukkan al-qurb wat tawadu', kedekatan seseorang kepada Allah, tawaduknya seseorang kepada Allah, iftiqar, ya, fakirnya seseorang kepada Allah, husnudzonnya kepada Allah, ya, husnudzonnya kepada Allah. Orang melakukan sholat dan orang menyembelih kurban itu menunjukkan ini semua, menunjukkan dekatnya dia kepada Allah, tawaduknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan dia begitu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fakir, menunjukkan dia begitu kuat husnudzonnya, prasangka baiknya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa quwwatil yakin, menunjukkan kuatnya kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuma'ninatil qalbi ila Allah wa ila idatihi, dan menunjukkan betapa tenangnya hati dia kepada Allah dan kepada janji-janji Allah Azza wa Jalla. Aksa hali ahlil kibr wa nufrah wa ahlil ghina anillah. Beda dengan orang yang sombong kepada Allah, orang yang justru menghindar lari dari Allah, orang yang tidak merasa butuh kepada Allah. Alladzina la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim, sehingga mereka enggak sholat karena sombong. Orang sholat kan tawadhu, ya, baru memulai sholat, membuka sholatnya aja dengan apa? Angkat tangan. Baru membuka sholatnya aja sudah dengan angkat tangan, sudah menyerah, ya, total menyerah, ya. Kemudian dia sujud, ruku, sujud, ya. Orang sombong tidak mau. Sombongan kebalikan daripada tawadhu, nggak mau dia nyerah kepada Allah, sujud kepada Allah, merendah di hadapan Allah, tidak mau dia. Demikian juga orang kalau berkurban, menunjukkan betapa dia butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu kuat percayanya kepada Allah Azza wa Jalla, seperti Nabi Ibrahim begitu kuat percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka kalau orang yang sombong nggak mau dia berkurban, ya, tidak butuh dia kepada Allah. Waladzina la yanharuna lahu khaufan minal faqr. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang nggak butuh kepada Allah, itu orang-orang yang menjauh dari Allah, itu orang yang nggak mau berkorban karena khawatir miskin. Nggak mau berkorban khawatir miskin. Walihada jama'a bainahuma fi qaulihi qul inna salati wa nusuki. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dua-duanya sekaligus juga di ayat yang lain tadi, surat Al-An'am tadi ayat 162. Qul inna salati wa nusuki. Wan nusuk adz-dzabihah
lillahi ta'ala ibtigha'a wajhih. Nusuk itu artinya adalah sembelihan lillah yang dilakukan dengan ikhlas mengharap wajah Allah. Fa innahuma ajallu ma yutaqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Salat dan kurban itu merupakan bentuk taqarrub paling mulia, bentuk taqarrub paling agung kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innahu ata fihi ma bil faidalah ala sabab. Ya. Dalam ayat ini didahului dengan fasolli li rabbika, maka gitu kalau bahasa kita kan, maka karena itu, ya kan, maka karena itu salatlah engkau lillah dan sembelihlah kurban juga lillah. Li'anna fi'la dzalika sababun lil qiyami bi syukri ma atahu Allah taala minal kautsar. Ya. Karena mengerjakan salat dan menyembelih kurban bagi Nabi SAW itu merupakan jalan bersyukur atas apa yang telah Allah karuniakan kepada beliau berupa Al-Kautsar. Kan ayat pertamanya apa? Inna a'tainaka Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar itu sighah mubalaghah dari kasrah, kafir, sangat banyak kebaikan. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi SAW kebaikan dunia akhirat yang banyak sekali. Oleh karena itu salatlah engkau hanya lillah dan sembelihlah kurban hanya lillah. Wa ajalul ibadatil badaniyah as-shalah. Ibadah fisik yang paling agung, yang paling mulia adalah salat. Wa ajallul ibadatil maliyah an-nahr. Sedangkan ibadah harta yang paling mulia adalah menyembelih kurban. Wa ma yajtami'u lil 'abdi fi shalah la yajtami'u lahu fi ghairiha. Tidak ada ibadah yang menghimpun banyak sekali kemuliaan seperti salat. Kama arafahu arbabul qulubil hayyah, sebagaimana hal itu bisa dirasakan, disadari oleh orang-orang yang hatinya selalu hidup, hatinya sehat. Wa ma yajtami' lahu fin nahr idza qaranahu al-iman wal ikhlasu min quwwatil yakin wa husnul dzan amrun ajib. Dan apa yang ada di dalam ibadah kurban, apabila ibadah kurban itu dibarengi dengan keimanan dan keikhlasan, dibarengi dengan percaya yang kuat kepada Allah serta husnudzon yang kuat kepada Allah, terhimpun di dalam kurban itu amrun ajibun, ya, perkara yang sangat menakjubkan. Oleh karenanya kana sallallahu alaihi wasallam katsiras shalah katsiran nahar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau orang yang banyak mengerjakan salat, banyak berkurban, banyak menyembelih kurban beliau itu. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman, wa qad tadammanat as-salatu min anwa'il ibadah katsiran. Salat itu menghimpun banyak sekali bentuk ibadah. Famin dzalika doa, takbir, tasbih, qiraah, baca Al-Qur'an, tasmi', baca sami Allahu liman hamidah, wa tsana, memuji-muji Allah, subhana rabbiyal a'la, ya, wa tsana wal qiyam war ruku' was sujud wal i'tidal, berdiri, ruku', sujud, bangun dari ruku', iqamatul wajh lillahi ta'ala, menghadapkan wajah kita, wajah itu bagian depan tubuh kita, lillah, wal iqbal bil qalb, hati kita bersemangat menghadap kepada Allah, wa ghair dzalik mimma huwa masyru' fi shalah, dan masih banyak lagi perkara-perkara yang disyariatkan salat
satu persatunya adalah ibadah. Kullu hadhil umur min anwa'il ibadati la yajuzu an yusrafa minha syai' li ghairillah. Masing-masingnya tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Rukuk kepada selain Allah enggak boleh. Apalagi sujud. Enggak boleh. Ya, apalagi sujud kepada selain Allah enggak boleh. Ya. Wa kadzalika nusuk. Begitu juga nyembelih kurban. Yatadhamman umurun minal ibadah kama taqaddama fi kalam Syekhul Islam. Berisikan banyak sekali ibadah tadi. Ya. Satu ibadah tapi di dalamnya apa? Berisikan banyak sekali bentuk-bentuk ibadah. Subhanallah. Pahalanya banyak sekali ya. Itulah indahnya jadi orang Islam ya. Itulah indahnya jadi orang Islam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi qoulihi ta'ala, menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Surat Al-Baqarah ayat 173. Termasuk di antara makanan yang diharamkan untuk dimakan adalah hewan yang uhilla bihi li ghairillah. Ketika disembelih itu disebut nama selain Allah. Uhilla dari kata ihlal. Dari kata ihlal. Apa artinya ihlal? Raf'us saut. Ya. Mengeraskan suara. Ya, mengeraskan suara. Makanya tanggal muda disebut, anak bulan disebut hilal. Karena orang-orang dulu pada teriak-teriak kalau hilal. Ya, bayi yang baru lahir kalau nangis disebut ihlal. Di pembahasan banyak hal, termasuk dalam pembahasan waris. Bayi lahir mati. Bayi lahir mati. Nanti pembahasan warisnya dan sebagainya. Ketika lahir itu sempat teriak enggak? Sempat ihlal enggak? Sebut ihlal. Nah, wama uhilla, dan ma di sini maksudnya binatang ternak yang uhilla bihi li ghairillah. Ketika menyembelih itu disebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Kata Syekhul Islam, dhahiruhu anahu madzubiha li ghairillah. Makna tekstualnya ini mencakup hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah, disembelih niatnya untuk selain Allah. Mithlu an yuqal, misalnya ketika menyembelih itu disebut hadza dzabihatun likada. Ya, ini sembelian untuk ya Isa, ini sembelian untuk Bunda Maryam, ini sembelian untuk Nabi, ini sembelian. Wa idza kana hadza huwal maqsud, kalau ini maksud dari ayat tadi, fasawa'un lafidha bihi aw lam yalfad, maka hukumnya sama. Hukumnya sama. Niat itu dilafadzkan atau tidak dilafadzkan, hewan itu disembelih untuk selain Allah itu disebut atau tidak disebut niatnya, hukumnya sama, haram. Wa tahrimu hadza azhar min tahrimi ma dzabahu lil lahm. Ya, wa qala fihi bismil masih. Ini lebih haram, ya, hewan kurban yang dikurbankan untuk selain Allah, meskipun tidak disebutkan ini untuk wali fulan, ini untuk ya berhala apa selain Allah, meskipun nggak disebutkan, itu lebih haram dimakan dibandingkan hewan yang disembelih untuk dimakan sehari-hari atau untuk diperjualbelikan dagingnya, tapi ketika menyembelih disebut nama selain Allah. Karena yang pertama itu niatnya ibadah, yang kedua niatnya apa? Mubahah. Tapi ketika nyembelih disebut nama selain Allah, bismil masih misalkan. Ya. Bismil masih itu apa? Dengan nama Yesus Kristus kan gitu. Iya. Wa nahwihi. Sama-sama haram. Sama-sama haram.
untuk dimakan, tapi yang pertama lebih haram. Ya, hewan yang disembelih untuk selain Allah. Nanti kama anna madzabahna mutaqarribina bihi ila Allah kana azka wa a'dham mimma dzabahnahu lilham. Wa qulna bismillah. Sebagaimana hewan ternak yang kita sembelih dalam rangka kurban lillah itu lebih halal dibandingkan hewan yang kita sembelih untuk kita makan sehari-hari atau kita perjualbelikan dan kita baca bismillah. Kan sama-sama baca bismillah, sama-sama halal, tapi yang hewan kurban itu lebih halal daripada hewan yang disembelih untuk dimakan sehari-hari atau untuk diperjualbelikan. Ya. Fa idza haruma ma qila fi bismil masih aw zuhrah fali an yuhrama ma qila fihi li ajril masih aw zuhrah aw qusida bihi dzalika aula. Kalau hewan yang disembelih ketika menyembelih itu disebut nama selain Allah itu sudah diharamkan, maka apalagi kalau hewan itu disembelih diniatkan sebagai takarrub, pendekatan diri kepada selain Allah, lebih haram, lebih layak untuk diharamkan. Fa inal ibadah li ghairillahi a'dhamu kufran minal isti'anah bi ghairillah. Karena memberikan ibadah kepada selain Allah itu lebih kufur, lebih besar kekafirannya dibandingkan sekedar minta pertolongan kepada selain Allah. Itu rahasianya. Kenapa ibadah sebut dulu sebelum minta tolong dalam Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ibadah itu lebih besar dibandingkan minta pertolongan, dan ibadah kepada selain Allah itu lebih besar kekafirannya dibandingkan minta tolong kepada selain Allah. Sama-sama kekafiran. Ya. Wa ala hadza, atas dasar ini, falau dzabaha li ghairillah mutaqarriban ilaihi la haruma wa in qala fihi bismillah. Atas dasar ini maka kalau orang itu menyembelih hewan dikorbankan untuk selain Allah, untuk jin, untuk berhala, untuk pohon, untuk sedekah bumi, sedekah laut dan semisalnya, ya, untuk perdukunan, ya, meskipun dibacakan bismillah ketika nyembelih itu, tetap saja hukumnya haram untuk dimakan. Masuk wa ma uhilla bihi li ghairillah. Masuk hewan yang disembelih disebut nama selain Allah. Kama qad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhil ummah. Ini dilakukan oleh segolongan orang-orang munafik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Alladzina qad yataqarrabuna ilal kawakib bidzabhi wal bukhuri wa nahwi dzalik. Mereka bertakarrub kepada bintang-bintang dengan hewan sembelian kurban, ya, atau dengan sajen-sajen. Bukhur apa bukhur? Nek di sini menyan, ya toh? Dengan kemenyan dan lain-lain. Ya. Mereka mengaku Islam, ya, melakukan hal itu, munafik mereka. Apakah mereka murtad? Wa in kana haula murtadin, mereka murtad. Yang menyembelih hewan dikorbankan untuk selain Allah itu tadi contohnya, untuk bintang-bintang itu mereka murtad. Kana haula murtadin. Sehingga la tubahu dzabihatuhum bihal, sehingga sembelihan kurban mereka, entah itu yang kurban untuk ibadah kepada selain Allah atau kurban yang sesekali untuk ibadah kepada Allah. Kira wong munafik kan bodoh besar ya melu kurban. Ya kan? Bodoh besar melu kurban. Engko suro ya kurban meneh. Kurban nggih sapa? Nggih jine, ya kan? Wong munafik kan gitu. Dan mereka murtad. Ya, ataupun yang mereka sembelih untuk dijual ataupun untuk dimakan sehari-hari. Ya. Sembelian mereka dzabihatuhum bihalin la tubahu. Haram. Bihalal. Semua bentuk sembelian mereka tidak halal untuk dimakan. Ya, lakin yastami' fi dzabihah mani'an. Al-awwal annahu mimma uhilla bihi li ghairillah wa tsani annaha dzabihatu murtad, kata Ibnu Taimiyah. Ya, tapi kalau sembelian mereka kepada selain Allah
kenapa haram? Ada dua faktor yang menjadikan sangat haram untuk dimakan. Satu, karena itu adalah untuk selain Allah. Yang kedua, karena itu adalah sembelihannya orang murtad. Qultu hadzal ikhtilafa fihi bainal ulama. Ini enggak ada perbedaan pendapat lagi di kalangan para ulama, bahwa orang yang menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah, untuk sesajian, ya, itu murtad. Ini enggak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau enggak ketahuan sembunyi-sembunyi ngaku Islam, munafik dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa amma idza dzubiha lil lahm, ini perkara lain lagi. Adapun kalau orang Islam menyembelih hewan untuk dimakan sehari-hari atau untuk dijual, wa dzukira 'ala dzabiha ismul masih aw zuhrah nawidzalik, tapi ketika nyembelih dia sebut nama selain Allah, hadzal ladzi fihi khilaf bainal ulama. Ini yang para ulama beda pendapat, halal apa enggak. Ya. Wa kalamu Syekhul Islam hadza yadullu ala annahu yaqulu bi tahrimihi wa faqala ala dzalika ba'dul ulama. Tapi pendapat Syekhul Islam di sini jelas beliau mengatakan itu tetap juga haram. Tetap juga haram. Ya. Wallahul musta'an. Ya. Ini ya, dan yang terakhir kisah yang barakallahu fikum terkenal ya, kisah yang terkenal ya, hadis dalam riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Zuhud ya, Antari bin Syihab anna Rasulullah SAW qol, Rasulullah SAW bersabda ya. Jadi itu tadi faedah penting bahwa nyembelih kurban itu ibadah ya, dan nyembelih hewan itu ada satu taqarrub lillah yang disebut kurban itu, yang satunya untuk makan sehari-hari ya, itu tidak disebut nyembelih untuk selain Allah. Ada tamu datang disembelihkan sapi gitu kan, pernah nggak antum ada tamu datang sembelihkan sapi? Waduh, antum nggak meneladani Nabi Ibrahim ini. Di surat apa, Az-Zariyat itu Nabi Ibrahim kedatangan tamu, disembelih nih sapi loh ya, disuguhi sapi bakar. Iya. Waduh, sesekali lah diamalkan sunnahnya. Iya, itu bukan dikatakan oh ini nyembelih untuk selain Allah karena nyembelih untuk tamu. Enggak, itu juga nyembelih lillah itu. Ya, nyembelih lillah itu ada taqarrub kurban, nyembelih lillah ada yang tadi lillaham kata Syekhul Islam, untuk diambil dagingnya untuk dimakan sehari-hari, untuk barakallahu fikum dia apa? Dijual. Nah, kalau yang dilarung ke laut kemudian dengan alasan untuk pakan ikan, kalau niatnya untuk pakan ikan dan sebagainya, itu kadzib, dusta itu. Ya, itu dusta. Sallallahu alaihi wasallam. Dakhalal jannata rajulun fi dzubab wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Kata Nabi kepada para sahabatnya, ada orang masuk surga karena seekor lalat, masuk neraka karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat heran, bagaimana bisa wahai Rasulullah SAW? Qala marra rajulan ala qaumin. Dua orang lewat satu perkampungan, lahum sonamun, mereka punya berhala, la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh seorang pun lewat berhala itu atau kampung itu kecuali memberikan pengorbanan, sesajian kepada berhala tersebut. Ya, qalu li ahadihima, penduduk kampung itu berkata kepada salah satu dari dua orang itu, qarrib, ya, kasih sajian, kasih pengorbanan untuk berhala kami. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Orang pertama jawabnya ngeles. Ya, dia bilang laisa indi syai'un uqarrib. Dua orang ini muslim loh. Ya, dia katakan laisa indi syai'un uqarrib. Saya enggak punya apa-apa untuk saya sedekahkan, untuk saya sesajikan kepada berhalamu. Ya, jawabannya ngeles. Orang kampung itu enggak kurang akal. Qalu lahu qarrib walau dubaban.
Mereka berkata kepada orang itu, kalau begitu kasih pengorbanan untuk berhala kami meskipun seekor lalat. Nah, nggak bisa ngelak dia kan? Nggak bisa ngelak. Ya. Beri pengorbanan untuk berhala kami walaupun seekor lalat. Ya. Faqarraba dzubaban. Akhirnya orang pertama ini memberikan sajian pengorbanan kepada berhala kampung itu berupa seekor lalat. Fakhalau sabilahu, dipersilahkan lewat. Famat dakhalan nar, mati masuk neraka. Para ulama mengatakan faedahnya ini awalnya di muslim. Gara-gara memberikan sajian seekor lalat kepada berhala itu dia murtad. Enggak tobat, mati masuk neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Wa qalu lil akhar, dan orang kampung itu berkata kepada teman yang satunya, qarib, kasih pengorbanan kamu buat berhala kami. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajalla. Dia menjawab dengan tegas, la ilaha illallah, aku tidak akan memberikan pengorbanan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah azza wajalla. La ilaha illallah, aku tidak akan memberikan sajian apapun, pengorbanan apapun untuk seorang pun kecuali hanya kepada Allah azza wajalla. Ya. Fadarabu unuqahu, maka penduduk kampung itu ya memenggal kepala orang tersebut, fadakhalal jannah, dan ia pun masuk surga, ya, dan ia pun masuk surga. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman di sini. Ya. Fa fi hadzal hadis ini memberi pelajaran al-hadzar minal wuqu' fi syirik. Kita harus waspada dari yang namanya terjerumus kepada kesyirikan. Wa anal insan qad yaqa'u fihi wa huwa la yadri annahu minasyirki alladzi yujibun nar. Bisa saja orang itu melakukan syirik tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari, dan mengharuskan dia masuk neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Wa fihi annahu dakhalan nar bisababin lam yaqsid iktidaan wa inna ma fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam. Orang ini masuk neraka awalnya enggak dia niatkan untuk murtad. Enggak ada orang niat murtad ya. Enggak dia niatkan untuk memberi sajian kepada berhala. Tapi dia sekedar awalnya itu dia melakukan itu sekedar untuk cari selamat saja. Ya, wa fihi anna dzalika rajul kana musliman qabla dzalik. Hadis ini memberi pelajaran, orang yang masuk neraka karena memberi sajian seekor lalat tadi awalnya sebelum kejadian itu adalah seorang muslim. Wa illa falau lam yakun musliman lam yakun dakhalan nar fi dzubab. Kalau seandainya dia bukan muslim, Nabi enggak akan mengatakan masuk neraka karena seekor lalat. Karena namanya orang kafir ini enggak ngasih sajian aja mesti masuk neraka. Ketika disebutkan sebabnya, berarti dia awalnya muslim. Kata beliau, ya, ini menguatkan tadi yang disebutkan oleh Syekhul Islam tadi. Orang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka murtad dia. Dan semua bentuk sembelihan hewan dia haram bagi umat Islam. Ya. Wa fi ana amal al-qalbi huwa al-maqsudul a'zam hatta inda abadatil authan. Amalan hati, ya, itu yang menjadi sasaran terbesar dalam melakukan amal ibadah, sampai pun di sisi para penyembah berhala, sampai pun di sisi para penyembah berhala, ya. Wa fihi makna qauli fil hadis ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin kaifa sabaru 'alal qatl walau lam yuwafiqhum ma'a kaunihim lam yatlubu minhu ilal amad dhahir. Dalam hadis ini juga ada pelajaran bagaimana seorang mukmin itu benar-benar tahu betapa buruknya kesyirikan, betapa berbahayanya kesyirikan, sehingga dia bagaimana milih sabar dibunuh dalam kasus ini, ya, dan tidak mau mengikuti kemauan mereka, ya. Dalam ayat apa? Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kamu mau mentaati mereka beribadah kepada selain Allah, maka kalian jadi musyrik, ya.
Maka unim lam yatlubu minhu al-amal zahir. Padahal mereka hanya menuntut apa? Tunjukkan aja kepada kami, kamu itu ngasih sesajian untuk berhala kami. Hatinya mah terserah, mau nggak suka, mau apa terserah. Tapi ini nggak mau, orang beriman nggak mau, itu syirik. Ya, itu syirik, nggak mau. Ya, sekarang Nasallahu alaihi wasallam praktek-praktek seperti ini banyak dilakukan ya. Mau masuk tempat-tempat candi-candi dan sebagainya, disyaratin pakai ini, disyaratin pakai itu, ya kan? Disyaratin beli beras kuning nanti untuk disebar-sebarkan. Nah, itu sajian itu sama. Ya, lalat nggak ada harganya. Apalagi kalau yang disembelih untuk berhala itu ayam, apalagi ayam cemani yang susah nyarinya, mahal, apalagi kambing, sapi, sama-sama ya. Ya. Ini namanya berkorban malah masuk neraka ini, nasallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya. Selesai memang, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain nanti pembahasan yang tadi kita singgung ya. Bukti-bukti dalam Al-Qur'an bahwa semua nabi ya dari Adam sampai Muhammad SAW itu agamanya Islam. Ya, ada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab Tadmuriyah itu. Ya. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.